Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Sirilus Pertapa dan Metodius Uskup. Kedua kakak beradik ini adalah misionaris yang mewartakan iman Kristiani pada bangsa Slavia, yaitu Moravia, Bohemia, dan Bulgaria, sesuai dengan permintaan Pangeran Moravia untuk memberitakan kabar gembira Yesus dengan menggunakan bahasa setempat. Sirilus dan Metodius dengan gembira melakukan tugas itu karena cinta mereka kepada Yesus. Mereka berdua menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia sehingga rakyat bisa menerima ajaran Kristiani dengan bahasa yang dimengerti. Waktu itu sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan menggunakan bahasa setempat dalam liturgi gereja. Sehingga mereka dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Tetapi Paus Adrianus II menunjukkan rasa kagum serta terima kasihnya kepada kedua misionaris tersebut dan mengangkat menjadi uskup. Namun, Sirilus sang pertapa wafat sebelum ditahbiskan menjadi uskup pada tanggal 14 Februari tahun 869. Metodius saudaranya ditahbiskan menjadi uskup serta melanjutkan karyanya di Slavia, dan ia wafat pada tanggal 6 April tahun 885. Pada tanggal 31 Desember tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Santo Sirilus dan Santo Metodius sebagai pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedukaannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedukaannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi tanda surgawi. Salah satu kecenderungan manusia zaman ini adalah menuntut bukti, fakta, atau tanda lahiriah. Dasar menilai seseorang tidak cukup hanya dengan mendengarkan kata-kata atau slogan yang indah, tetapi juga dengan melihat perilaku dan perbuatannya. Manis di bibir berupa konsep-konsep yang baik membutuhkan perwujudannya dalam tindakan nyata. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang orang-orang Farisi yang menuntut tanda surga dari Yesus. Tetapi tuntutan mereka punya motivasi negatif, yakni ingin mencobai Yesus. Karena itu, Yesus tidak menanggapi permintaan mereka, bahkan kecewa dengan orang-orang Farisi. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Memang orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus sudah banyak memberikan tanda kebaikan dan keselamatan Tuhan pada semua orang. Yesus telah tampil di tengah-tengah orang Farisi sambil berbuat baik dan menunjukkan tanda surga bagi mereka. Ia memberi makan orang yang lapar, ia menyembuhkan orang yang sakit, ia membangkitkan orang yang mati, ia menunjukkan belas kasihan dan kebaikan bagi banyak orang. Tapi lagi-lagi orang Farisi belum puas dan percaya pada kesaksian Yesus.
Tidaklah mengherankan bila Yesus mengeluhkan kedegilan hati mereka. Karena itu pula, ia segera meninggalkan mereka dan pergi ke tempat yang lain. Saudara-saudariku terkasih, tanda surga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya manis di bibir saja, tetapi terungkap lewat seluruh hidupnya. Ia mengabdikan diri bagi kebaikan banyak orang, terlebih memberikan dirinya untuk keselamatan bagi semua orang. Ia sungguh mencintai semua orang, termasuk orang-orang Farisi. Saudaraku terkasih, hari ini juga diperingati sebagai Valentine Day, hari kasih sayang sedunia. Tuhan mengajak kita untuk tidak menuntut tanda surga, tetapi sebaliknya menjadi tanda surgawi bagi orang lain dengan menjadi pelaku kasih secara nyata, solider dengan orang miskin, rela mengabdi dan memberi diri untuk kebaikan bersama, bahkan rela menderita karena membela kebenaran. Semoga demikian. Amin.